Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Di video saya kali ini saya akan sharing mengenai trek pada pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Dan nanti saya akan tambahi mengenai musim-musim ataupun performa kelapa sawit ya, buah kelapa sawit, biar bisa menjadi tambahan untuk rekan-rekan dan kita semua ya. Jadi yang pertama-tama saya akan bahas mengenai trek pada pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Dan untuk trek ini perlu diwaspadai untuk rekan-rekan. Trek ini artinya penurunan performa buah di pokok sawit kita ya. Yang biasanya kita dalam 1 hektar bisa mendapatkan 2 ton per sekali panen. Kalau 1 bulan kita 2 kali panen artinya dapat 4 ton ya. Tapi kalau di musim trek ini biasanya untuk mendapatkan 1 ton sangat sulit, sangat berat sekali ya. Dan yang saya katakan perlu diwaspadai, trek ini artinya tidak buahnya di pohon sawit kita tidak ada ataupun kosong ya. Trek ini artinya untuk kemasakan buahnya atau buah yang matang ini sangat jarang sekali. Tapi sebenarnya di pokok sawitnya ini untuk performa buahnya masih aktif ya, masih ada. Nah, seperti ini ya. Jadi walaupun musim trek, kalau sawitnya bibit unggul, bibit resmi, bibit sertifikat, performa buahnya akan tetap selalu ada ya, akan aktif seperti ini. Cuman memang sangat jarang sekali yang ditemukan namanya buah matang ya di saat musim trek seperti ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan punya tanaman kelapa sawit di saat musim trek, buahnya kosong, banyak yang kosong di pokok sawitnya, itu perlu diwaspadai ya. Perlu diwaspadai kalau rekan-rekan ini tanam bibit abal-abal atau bibit yang tidak ada sertifikatnya ya. Nah, itu kalau bibit unggul ini walaupun dikatakan trek, performanya tetap ada ya. Jadi walaupun trek, buahnya tidak kosong-kosong sekali di pokok sawitnya. Masih ada tunas buah, tunas dompetnya masih tertinggal, masih tersisa ya. Pembentukan baru seperti ini ya. Jadi kalau sampai kosong-kosong sekali itu dicek lagi dulu beli bibitnya di mana ataupun sumbernya terpercaya atau tidak ya. Yang dinamakan trek ini buahnya tidak harus kosong-kosong sekali di pokok sawitnya. Tetap ada, cuman yang matang jarang ya. Nah, seperti itu. Jadi bukannya saya menakut-nakuti, saya sekedar sharing. Jadi kalaupun kita tanam bibit unggul, bibit sertifikat, baik varietas apapun, tentunya kalau di masa musim trek ini tidak kosong sama sekali ya. Tidak kosong-kosong sekali. Tetap ada performanya. Yang pertama kita bahas tentang trek pada pokok sawit kita. Dan namanya di dunia sawit ini tidak segampang yang dibicarakan seorang ya. Banyak orang yang mengatakan tanam kelapa sawit 1 hektar pasti pendapatannya per hektarnya ini bisa mendapatkan 2 ton ataupun 3 ton ya. Sebenarnya mekanik sawit tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita tanam kelapa sawit, yang perlu rekan ketahui ada namanya 3 musim ya. Yang pertama musim trek tadi, yang kedua musim normal, dan yang ketiga ini yang paling sangat menyenangkan, membanggakan adalah musim buah. Nah itu ya, musim buah ini musim puncaknya kelapa sawit, di mana musim buah ini pendapatannya melebihi pendapatan normal yang biasanya hanya 2-3 ton, bisa mencapai 5-6 ton ya. Itu sangat luar biasa sekali kalau di masa musim buah ini. Dan kita tidak bisa menghitungnya dalam jangka waktu 1 tahun saja. Yang namanya 3 musim ini harus dihitung dalam jangka waktu 2 tahun ya. Kalau kita hitungannya cuma jangka waktu 1 tahun tidak ketemu, kita menghitungnya jangka waktu harus 2 tahun ya. Ini untuk performa sawitnya. Jadi mudah-mudahan di video saya kali ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semua ya. Bisa dicek untuk perkebunannya. Kalau performa buahnya di saat trek ini kosong, banyak yang kosong, perlu dicurigai untuk bibitnya ini. Dari mana dulu asalnya, dicek kembali ya. Di trek ini bukannya tidak ada performanya masih ada, masih aktif, cuman sangat jarang sekali yang matang ya. Kalau tanaman sawit ini tanaman yang sepanjang hidupnya akan tetap berbuah, produktivitasnya selalu aktif ya. Kalau sampai kosong-kosong sekali itu perlu dicurigai, perlu diwaspadai. Bibitnya dari mana? Apakah memang bibit sertifikat ataupun bibit abal-abal ya? Harus diwaspadai ya untuk rekan-rekan semua. Sawit ini tidak bisa
yang namanya kosong sekali, tetap ada performanya sekalipun musim trek. Nah, tambahan lagi ya. Jadi sekalipun kita buat sawit kita ini pemupukannya rutin, skema pemupukannya tepat, tetap saja ya tiga musim tadi tidak bisa kita hindari. Kita akan tetap temui di 3 musim tadi, musim trek, musim normal, dan musim buah, musim raya ya. Musim buah ini musim raya, performa buahnya lagi tinggi-tingginya. Dan ketiga musim ini yang paling lama adalah musim normal ya. Tapi walaupun musim normal ini pendapatannya 2-3 ton sudah sangat umum sekali, sudah baik sekali untuk performa sawit yang kita tanam ya. Karena normalnya seperti itu, jadi nikmati saja di mana musimnya. Nah, jadi poinnya untuk rekan-rekan kalaupun baru tanam sawit, baru merasakan performa sawit, mudah-mudahan datanya video saya kali ini bisa menjadi tambahan ya. Tambahan untuk mengetahui performa tanaman kelapa sawit kita ya, buahnya seperti apa. Jadi sebelum saya tutup, saya mohon maaf, bukannya saya menakut-nakuti untuk rekan-rekan semua ya. Masalah trek ini bisa menjadi tanda atau penanda ya, bagaimana performa sawit yang kita tanam sesungguhnya. Apakah memang benar bisa treknya ini cuman treknya tidak kosong-kosong sekali ya untuk performa sawitnya ya. Kalau treknya bibit sawit unggul ini, jadi trek ini, katakan trek ini buah matangnya yang kita dapatkan hanya sedikit ya, tapi buah mentahnya masih aktif, masih banyak dan siap kita panen di musim normalnya, seperti itu ya. Jadi kalaupun buahnya sampai kosong itu, bukan saya menakut-nakuti, perlu diwaspadai ya. Jadi kalau kita tanam sawit seluas 1 hektar di musim treknya ini, buahnya pokok sawitnya ini banyak sekali yang kosong. Bisa kita katakan lebih dari 70% ataupun 60%. Banyak yang kosong itu, nah bibitnya harus dikoreksi lagi bibitnya ya. Kalau yang benar seperti ini trek ya. Trek ini biasanya dibarengi di musim kemarau karena curah hujan yang turun kurang, untuk produktivitas pokok sawitnya menurun ya, seperti itu. Dan juga cuacanya sangat panas sekali, jadi mempengaruhi produktivitas untuk kelapa sawitnya ya. Jadi bagi rekan-rekan, jika ada pertanyaan mengenai video saya kurang jelas, kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar ya mengenai pembahasan musim trek ini ya. Kalau memang perlu dibuatkan videonya, susah saya terangkan lewat komentar, saya pasti buat videonya ya untuk memperjelas semua. Bukan saya sok mengetahui semua tentang sawit. Niat saya ini sharing, sama-sama sharing. Jadi memecahkan masalah bersama ya. Oke? Untuk video saya kali ini saya tutup. Sekian. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya, dalam video saya ini ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.